Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk sebentar akan diberkati oleh firman Tuhan melalui ibadah doa malam kali ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun kita tinggal dan berada hari ini, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk sebentar diberkati oleh firman-Mu Tuhan melalui ibadah doa malam kali ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal dan berada hari ini, kembali saya katakan, syukur kepada Tuhan yang tak terhingga. Karena di situasi sekarang ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu perpanjang lagi, mari kita akan baca dalam kitab suci kita, di dalam kitab Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat 19. Nah, firman Tuhan kali ini saya akan berikan tema buat Bapak Ibu sekalian. Pujilah Tuhan yang duduk di tahtanya. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang di rumah membuka kitab sucinya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian di dalam Mazmur 103 ayat 19. Demikian bunyinya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan adalah Raja Kerajaan surga. Karena itu, muliakan dan puji Dia untuk selama-lamanya. Jangan pernah untuk tidak memuji. Jangan pernah untuk tidak memuliakan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan situasi sekarang ini, pandemik yang kita alami, khususnya bangsa kita. Khususnya terlebih lagi orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah muliakan Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja, Raja Kerajaan surga. Berbicara tentang Mazmur 103 ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini adalah sejenis Mazmur pujian. Mengapa saya katakan pujian? Oleh karena sejak dari awal ayat ini didahului dengan kata-kata pujian dan diakhiri dari ayat Mazmur 103 ini dengan kata-kata pujian pula. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sangat tepatlah jika saat ini kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dialah Allah Raja yang bertakhta dalam kerajaan surga. Dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya akan membaginya dalam beberapa bagian penting. Yang pertama adalah puji-pujian bagi Tuhan. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 1-5, tadi dari awal sudah saya katakan bahwa di dalam Mazmur 103 ini, ya, itu diawali dengan puji-pujian. Mazmur 103 ayat 1-5 di sana jelas dikatakan di dalam ayat 1. Secara ringkas saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian di dalam ayat 1. Pujilah namanya yang kudus. Kemudian yang kedua, pujilah segala kebaikannya. Itu di dalam ayat 2. Mengapa kita harus memuji segala kebaikan Tuhan? Karena satu, di dalam ayat 3 di sana jelas, Dia yang telah mengampuni dan menyembuhkan sakitmu. Itu di dalam ayat 3. Jadi inilah alasan mengapa kita memuji Tuhan, karena kebaikannya. Mengapa kebaikannya patut kita puji? Karena Dialah yang mengampuni. Dialah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan sakit kita disembuhkan. Mengapa kita harus memuji kebaikan Tuhan? Ayat 4, Bapak Ibu saudara-saudara, secara ringkas saya sampaikan. Karena Dia yang telah menebusmu dan memahkotaimu. Tuhan adalah Tuhan Allah
Sang penebus kita, pembebas dari dosa-dosa pelanggaran kita. Bahkan ketika kita ditebus dari dosa dan pelanggaran kita dimahkotai oleh Tuhan. Status kita bukan menjadi orang biasa, tetapi status kita menjadi anak Allah. Mahkota merupakan lambang kebesaran seorang raja, dan kitalah anak-anaknya. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa, Tuhan memahkotai kita dengan mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena kebaikannya. Di tengah-tengah situasi pandemik sekarang ini, kita tetap meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan baik. Memang ada kesulitan, memang ada tantangan, tetapi percayalah, Tuhan yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa telah memahkotai kita menjadi anak-anak Allah. Mengapa kita memuji kebaikan Tuhan? Karena Dialah yang telah memuaskan kita. Memuaskan kita pada masa muda kita. Memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera di dalam hati kita. Di dalam ayat 5, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa baca di situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, patutlah kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan. Tuhan yang kita puji adalah Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang sangat baik. Tuhan yang kita puji memiliki sifat karakter. Di dalam ayat 6-13 dalam Mazmur 103 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama, Dia adalah Allah Maha Adil. Dia Maha Adil. Kemudian Dia adalah Sang Firman di dalam ayat 7. Kalau Tuhan adalah Allah yang Maha Adil, tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang dapat menentang keadilan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghindar. Barang siapa yang berbuat jahat, Tuhan akan hukum. Dan Dia adalah Allah Sang Firman. Dia selalu berfirman kepada kita. Hal ini terbukti pada kisah dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan berfirman kepada Musa melalui 10 perintahnya. Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan firman Tuhan ini, dengarkan firman Tuhan, lakukan dan taati, dan jangan langgar firman Tuhan. Dia Sang Firman. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Ayat 8-13 dalam Mazmur 103, Bapak Ibu bisa temui di sana. Allah yang Maha Kasih. Mengapa dikatakan kasih? Perhatikan di dalam ayat 8, penyayang dan pengasih di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sejauh mana, seberapa besar apapun yang kita lakukan dalam hidup ini yang sudah mengecewakan hati Tuhan, Allah Sang Pengasih dan Penyayang akan selalu merangkul kita, menggendong kita, membelai kita. Bagi mereka yang minta ampun dan bertobat, Tuhan ampuni. Puji syukurlah kepada Tuhan, anugerah Tuhan sampai sekarang ini masih diberikan bagi kita. Bagi setiap kita yang berdoa, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, Allah Sang Pengampun, Allah yang Maha Pengasih itu akan mengampuni kita. Mungkin hari-hari yang lalu kita telah mengecewakan hatinya, tetapi Allah tetap Allah penyayang dan pengasih. Mungkin kita telah mendukakan hatinya, melupakan Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun hatinya kita kecewakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah punya Tuhan Allah Maha Kasih. Dia bukan hanya pengasih dan penyayang, tapi Dia tidak pernah membalas kesalahan anak-anaknya. Dia tidak selalu membalas. Oleh karena itu, bersyukurlah Bapak Ibu punya Allah yang Maha Kasih. Kemudian, Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita kadang-kala tidak setia kepada Tuhan, Tuhan setia. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Apapun dosa dan pelanggaran kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat 12, apapun dosa dan pelanggaran kita, Tuhan ampuni segala dosa. Sebesar apapun, semerah apapun, segelap apapun dosa kita, ketika kita minta ampun dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti
ampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah Tuhan kita itu? Yang layak kita puji dan kita tinggikan. Dialah Bapa yang baik. Bapa yang selalu memerhatikan kehidupan anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, menjagai anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun anak-anaknya. Dia Bapa yang baik. Ayat 13 di dalam Mazmur 103, Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dia Bapa kita. Dia mengetahui apa yang menjadi situasi kita sekarang ini, keadaan kita sekarang ini, situasi yang sulit, khususnya dalam ekonomi, pandemik sekarang ini, yang menjadi tantangan kehidupan kita, khususnya orang percaya. Percayalah, Tuhan itu baik bagi kita. Dialah Bapa yang tidak pernah membiarkan anaknya kelaparan, yang tidak akan pernah meninggalkan anaknya kekurangan, yang tidak akan membiarkan anaknya kesakitan. Dia akan memberikan kekuatan dan menolong bagi kita semuanya. Bahkan berkatnya saat ini pun akan diberikan bagi kita. Bukan hanya secara materi dan jasmani, tetapi kedamaian dan sukacita Tuhan berikan bagi kita. Dia selalu membawa setiap anak-anaknya kepada hal-hal yang menyukakan kita, memberikan kedamaian, bagaikan seorang gembala kepada domba. Gembala yang baik, Bapa yang baik, membawa domba-dombanya ke tengah padang dan air yang jernih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, sebagai pemuji manusia, kita sebagai pemuji Tuhan hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan tugas kita tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Apa yang dapat kita berikan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar itu? Atas anugerahnya yang besar itu, apa yang bisa kita berikan? Bapak Ibu Saudara-saudara bisa perhatikan di dalam ayat 14 ayat sampai dengan ayat 16. Kita ini manusia yang hanyalah debu tanah. Di dalam ayat 14 Mazmur 103, yang tidak ada artinya apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, hanya debu tanah. Apa yang dapat kita berikan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan? Tidak ada yang lain selain memuji Tuhan. Apa yang dapat kita berikan yang untuk Tuhan sebagai manusia yang hidupnya hanya sesaat, hanya sekejap, hanya sementara, selain hanya memuji Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini bersyukurlah. Kita yang tidak ada apa-apanya, yang hanya debu tanah, yang hidupnya hanya sekejap, yang hanya sementara, Tuhan sangat mengasihi kita. Pujilah Dia, muliakan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, bukan hanya manusia, para malaikat dan bala tentara juga memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dapat kita perhatikan di dalam ayat 20 sampai 22. Inilah pujian yang terakhir. Di dalam Mazmur 103 ayat pertama sampai 5 diawali dengan pujian. Di akhir di dalam perikop 103 ini diakhiri dengan pujian oleh para malaikat dan bala tentaranya. Dikatakan di sini dalam ayat 20. Saya sampaikan secara ringkas buat Bapak Ibu sekalian. Pujilah Tuhan, hai para malaikat, dan yang taat akan firman-Nya. Pujilah dan sembahlah Tuhan saja. Para malaikat memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai tentaranya, tentara Allah, yang melakukan segala kehendak-Nya. Ayat 21. Memuji Tuhan. Yang taat memuji Tuhan. Para malaikat dan tentaranya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Pujilah di segala tempat. Pujilah, hai jiwaku. Ayat 22. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia sebagai ciptaan Tuhan, para malaikat dan tentaranya juga ciptaan Tuhan, tetap memuji Tuhan. Harus memuji Tuhan, karena disitulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu memuji Tuhan. Sebab Dialah Allah, Raja yang bertakhta dalam kerajaan surga. Baik manusia, sekali lagi, baik manusia dan malaikat beserta bala tentaranya sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang tugasnya adalah memuji Tuhan,
yang bertakhta dalam kerajaan surga sampai akhir kesudahan zaman ini. Biarlah firman Tuhan hari ini sama-sama menguatkan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini sama-sama mengingatkan kita bagaimana kita menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan tetap bersyukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah situasi apapun, di dalam kondisi apapun, mau susah, mau senang, tetap pujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati sanubari kami masing-masing Tuhan. Khususnya buat jemaat-Mu, dimanapun mereka tinggal hari ini Bapa. Walaupun secara online Tuhan, namun kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa akan bekerja lebih jauh kepada pribadi lepas pribadi, kepada keluarga lepas keluarga, sehingga mereka boleh sadar bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia harus memuji Tuhan, sebab Engkaulah Allah, Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar, yang bertakhta dalam kerajaan surga. Tugas kami sebagai manusia hanya memuji Tuhan. Bukan hanya manusia Tuhan, tetapi para malaikat-Mu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi sekarang ini Tuhan, biarlah kami tetap belajar untuk memuji dan memuji Tuhan selalu. Untuk selamanya, sampai akhir kesudahan zaman, terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati dimanapun mereka berada, apapun pergumulan dan persoalan mereka, Tuhan berkati. Berkati koordinator doa malam Bapak Budi Tuhan, dalam keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapak di surga untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.